Gilanya saya berpikir ya, ini tidak boleh terjadi, tidak boleh seperti ini. Jadi saya coba mencari kembali bola. Ini merebut bola kembali dan saya berhasil. Dan dari bola ini kita mendapatkan counter attack dan kita mencetak gol. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Selamat berakhir pekan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, walaupun perlawanan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi sudah pun berakhir beberapa hari yang lepas dan kemenangan ke atas timnas Indonesia, sudah pasti pemain-pemain ada pengalamannya yang tersendiri. Sama ada ketika di lapangan, ketika perlawanan itu berlangsung, dan ketika di luar lapangan. Ketika bersama-sama dengan fans supporter di GBK itu sudah tentu ada kenangan yang manis, kenangan yang tidak dapat dilupakan oleh pemain-pemain Indonesia dan pemain-pemain terutamanya diaspora. Sebelum mereka balik ke klub masing-masing di Eropah, mereka begitu gembira sekali. Kalian tetap mengingati apabila tiupan peluit yang terakhir dibunyikan oleh wasit. Semua pemain-pemain berpelukan, semua pemain-pemain rasa kegembiraan yang sangat euforianya itu guys, yang tidak dapat digambarkan. Mereka seolah-olah telah memenangi satu perlawanan yang sangat besar. Tapi memang wajar karena kemenangan itulah adalah kemenangan bagi saya yang sangat besar nilainya. Karena dia menghidupkan kembali peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia. Jadi apa saja kenangan-kenangan itu yang kita ingin imbas kembali dalam video pada kali ini. Tom Haye ceritakan tak dengar saat diteriaki oleh Rizky Ridho dan Bang J. 3 kehebatan diaspora baru di spill. Okey, apa di sebalik video ini? Yuk sama-sama kita nonton bareng guys. Meskipun para pemain tim nasional Indonesia telah kembali ke klub tempat di mana mereka bermain, namun kenangan soal Indonesia sepertinya masih membekas dan sulit membekas guys oleh mereka. Tanya saja pada Kevin Dix yang bercerita tentang momen debutnya yang indah, atau terbaru cerita-cerita lucu dari Tom Haye soal pengalamannya menjalani pertandingan di laga kontra Jepang dan Arab yang dirangkum dalam sebuah podcast di channel yang ia kembangkan, yakni The Haye Way. Di situ Tom Haye menjelaskan bahwa ia merasakan betapa gila atmosfer di laga kontra Arab dan Jepang. Di mana di sisi lain, soal 7 daftar pemain keturunan yang kemarin sempat jadi trending, 3 diantaranya merupakan pemain yang disiapkan untuk timnas U23. Siapa saja dan sehebat apakah mereka? Berikut rangkuman selengkapnya. Oke, ini rangkuman selengkapnya guys. Kita nonton bareng. Mesti best kan cerita-cerita pemain-pemain yang pertama kali datang ke GBK, macam Kevin Dix. Gitu juga dengan siapa lagi yang lain-lain yang baru pertama kali. Itu mesti ada banyak cerita di sebaliknya. Masih ingat momen sebelum terjadinya gol pertama dari Marcelino? Di momen itu, awalnya Tom Haye hampir saja melakukan blunder saat ia kehilangan bola di lini tengah ketika terlalu lama dengan bola di kakinya. Ketika itu, bolanya mampu dicuri, tapi untungnya Haye bertanggung jawab dengan langsung berlari mengejar pemain Arab dan mampu mencurinya kembali. Di mana akhirnya dengan cepat ia memulai counter attack. Bola yang ia kirimkan langsung ke Lino menjadi awal serangan balik yang fantastisnya berhasil berbuah menjadi gol perdana ini yang gol tua Indonesia di laga kontra Arab. Blunder pula Tom Haye ini ya, tapi dia dapat kejar balik guys ya. Tengok, dikejarnya, akhirnya dia dapat juga yang ini ya. Baru counter attack, ini yang golnya itu. Gol itu. Yap, di momen itu kita semua setuju. Tom Haye sempat terlalu lama dengan bola dan kita mungkin akan berpikir kenapa tak ada rekan yang memberitahukan jika ada pemain Arab di belakangnya.
Tapi dari cerita Tom Haye baru-baru ini, yang ia jelaskan dalam video podcastnya The Haye Way, ternyata menurut Tom Haye para pemain udah meneriakinya. Di antaranya adalah Ridho dan Jaejiz. Oh, sudah diteriak kah? Stadion GBK membuat ia tak bisa mendengar apa-apa sehingga pada akhirnya bola di kakinya sempat direbut pemain Saudi Arabia. Oh, tidak terdengar ya? Waiting, and I was screaming. I was screaming at my TV. I saying, "Tom, speel." So for the first moment, I had a lot of time. But then someone was getting from behind, and I didn't see him. Oke, kita coba tuh. Gilanya saya berpikir ya, ini tidak boleh terjadi, tidak boleh seperti ini. Saya coba mencari kembali bola. Ini merebut bola kembali dan saya berhasil. Dan dari bola ini kita mendapatkan counter attack dan kita mencetak gol. Dan lucunya setelah kita merayakan gol, apa lagi? And then from this ball we got a counter attack and we scored the first goal. And the funny thing was, like afterwards we were celebrating. Saya mengatakan kepada teman-teman, hey, saya tidak melihat ada yang datang. Kemudian Ridho J dan orang di sekitar kita. Like Ridho J, like all the guys around me, they said like. Mereka berkata kita berteriak, dia datang, dan saya berkata, saya bersumpah tak mendengar, saya tidak mendengar apapun. Itu katanya guys ya. Penjelasan dari Tom Haye ini sendiri menjelaskan gilanya. Maksudnya guys, maksudnya dia tidak mendengar di lapangan itu karena supporter pendukung yang datang di GBK itu memberi dukungan dengan suara di dalam stadion itu yang bergema guys oleh semua supporter-supporter ini. Jadi itu yang menyebabkan mungkin dalam lapangan itu tidak kedengarannya walaupun dipanggil oleh pemain teman-temannya yang di dalam. Wah, ini yang gila dia punya semangat pendukung itu kan. Teriakan di rekan timnya. Dan itu kenapa bermain untuk Indonesia adalah pengalaman yang tiada tanding, seperti yang juga dijelaskan oleh Kevin Dix dalam interview dengan media Copenhagen usai ia kembali ke Denmark. Saat menyebut bahwa meski ia gagal menjalani kenangan-kenangan lah kan, namun pengalaman bermain untuk timnas Indonesia adalah pengalaman yang fantastis. I'm doing fine. It's getting better. Fortunately, I got injured, but that's also. I think it was a whole other world, a whole other experience. Saya baik saja, semua semakin baik. Sayangnya saya cedera, tapi itu bagian dari sepak bola. Saya pikir itu adalah dunia yang berbeda. Bermain untuk Indonesia, pengalaman yang sama sekali berbeda guys. Sesuatu yang aku banggakan karena aku menjalani debut berada di stadion besar untuk pertama kalinya dengan seluruh fans di belakangku. Mendengar cerita gila dari Tom Haye, kemudian dari Kevin Dix dan dari banyak pemain diaspora lainnya, inilah tak mengherankan jika kini makin banyak pemain diaspora yang tertarik untuk gabung ke timnas Indonesia. Terbaru 7 nama sekaligus, bahkan secara tidak sengaja terspil sebagai calon pemain naturalisasi. Saat berkasnya sudah ada di meja sekjen macam PSSI. Ada Mauro Gestra aja di situ. Sebagai informasi, dari 7 nama tersebut semuanya bukan pemain tim nasional senior dengan data sebagai berikut. Oh, nomor bukan 1 ada Dion Max untuk timnas U20 yang sudah jabat tangan dengan Erick Thohir. Ini sudah. Nomor 2, ini pun sudah. Left back untuk timnas U20 yang juga udah jabat tangan bersama Erick Thohir. Sedangkan nomor 3 sampai 5 adalah pemain yang dituliskan dan disiapkan untuk tim nasional U23. U23. Attacking midfielder Ini Mauro Gestra. Delano Arts yang berposisi sebagai right back. Dengan 2 nama terakhir adalah pemain timnas wanita. Yang udah disumpah, yakni Noah Leatong dan juga Estela Lopati. Tapi Mauro Gestra tuh oke lah. Ada nama di situ. Yang kita tunggu siapa lagi? Milano Jonadan, Jairo Redewal. Itu yang mungkin ada baik sedikit lah. Jika melihat nama-nama tersebut, hanya ada 3 nama yang belum sampai atau tiba di Indonesia. Ketiganya sendiri adalah Delano Diego, Mauro Gestra, dan juga Delano Arts. Lantas, seberapa hebat mereka? Delano Diego. Macam baru juga nama nih. Delano Diego Van Heijden. Sejatinya bukanlah nama baru. Namanya udah muncul lama dah. Saat bahkan mantan utusan PSSI Hamdan Hamidan pernah menceritakan bahwa saat itu seharusnya Delano bergabung ke timnas U20 bersama dengan Zico dan juga Rafael Sturridge.
namun pihak klub Feyenoord tak memberikan izin. Sebagai pemain Delano yang udah berusia 20 tahun ini saat ini tak memberikan izin dia punya klub. Di mana saat ini ia tengah berjuang untuk bisa mendapatkan tempat di skuad utama. Penampilan bagus dari Delano sendiri terlihat jelas saat ia bermain untuk tim U18. Golnya 15 guys, match 16. Dan 9 assist gila. 16 laga. Sebagai attacking 16 Delano punya visi yang bagus. match 15 gol. Maksudnya kejap guys, kejap ya. Maknanya 16 match 15 gol. Hampir satu match 1 gol guys. Gila. Ini tapi ini di bawah U20 mungkin ya. Ini pemain di kelompok umur lah kan. Kita tengok mainan dia. Walaupun dia ini nampak kecil, tapi kalau dari segi cetakan gol, mungkin assist-assistnya itu baik ya. Tengok, tenang, seorang yang tenang. Memakai jersey punggung 10. Ini juga yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Untuk nama satu ini, kalian Mauro Zylstra nih. Jika selalu mengikuti perkembangan timnas Indonesia kan, Zylstra ini udah jauh-jauh hari dilaporkan telah mengirimkan berkasnya ke Indonesia, di mana sebagai sudah pemain, kirim berkas ya. Merupakan penyerang tajam yang musim lalu bahkan tercatat sebagai top skor kedua di kompetisi Under 21 Belanda. Sedangkan musim ini Zylstra tampil sangat baik di tim Volendam U21. Keganasannya bahkan udah membuat ia menjalani debut di tim senior saat dimainkan selama 15 menit di laga kontra Sparta. Jelas namanya adalah salah satu nama penyerang potensial di Liga Belanda, dan itu kenapa banyak penggemar percaya jika Zylstra layak untuk segera gabung timnas bahkan masuk ke tim senior. Namun rencana PSSI sepertinya berbeda. Di timnas senior, PSSI udah lebih dahulu mendapatkan Ole Romani, di mana Zylstra diperkirakan akan segera gabung ke timnas kelompok usia terlebih dahulu. Meski bukan tidak mungkin bagi Sintayong untuk langsung menariknya ke timnas senior layaknya Ivar Jenner ya, betul. di masa lalu. Boleh juga main di senior walaupun dia masih lagi di kelompok umur diperlukan. Mantap Mauro Zylstra dengan yang tadi Delano tuh. Gol lagi. Oke, banyak assistnya baik, tendangannya oke. Dia punya cara menghidup peluang pun oke. Oke, ini lagi. Diliano Arts. Ini macam mana pula? Ini mungkin belum cukup sering dibicarakan. Belum. Namun berdasarkan banyak informasi yang kita cari tahu, Diliano Arts merupakan pemain yang cukup menarik. Setelah banyak menghabiskan waktu di tim PSV usia muda, di tahun 2023 ia hengkang menuju tim Nijmegen, tim yang sama dengan Calvin Verdong. Meskipun tim sama dengan Calvin Verdong masih bermain di tim Under 21. Sebagai seorang fullback, Delano terlihat seperti pemain yang kokoh dan punya insting menyerang yang cukup bagus. Hal itu bisa kita lihat dari gaya mainnya saat bermain di lapangan, yang punya pergerakan cepat dan lincah. Meski begitu, di sisi lain, Diliano Arts juga punya kemampuan bertahan yang bagus, saat juga bisa bermain sebagai central back layaknya back lagi Calvin Verdong. Ini di bagian pertahanan lagi guys, bagian pertahanan. Di ajang Piala Asia 2026, di mana diharapkan para pemain ini bisa membantu timnas Indonesia untuk lolos ke ajang Olimpiade selanjutnya 2028. Ya, jadi gitu teman-teman, cerita di balik nama-nama yang muncul, di mana 3 diantaranya merupakan pemain yang disiapkan untuk timnas U23 ya. Ini membuktikan banyaknya nama diaspora yang akan datang ke Indonesia, menggambarkan jika atmosfer timnas Indonesia berhasil menarik banyak minat. Oke guys, kalau inilah nama-nama tadi itu yang disebutkan di dalam 7 list nama di atas meja sekjen, itu Yunus Nusi. Kita ketahuilah bahwa tiada satu pun yang kita jangkakan, yaitu Jerry Redewell, Milano Jonadan,
kemudian Ian Matsin, semuanya di kelompok umur. Dan dua nama itu yang saya baru juga dengar sebenarnya, Delano tuh, dan juga yang satu lagi tadi, itu yang saya baru dengar nama itu. Tapi kalau melihat kepada dia punya statistik 16 perlawanan, 15 gol, itu sangat menarik. Bagi saya sangat menarik untuk U23. Ini membantu, kemungkinannya membantu di Piala AFF nanti, kalaulah ini cepat untuk diambil sumpah WNI. Tetapi kemungkinan masih jauh lagi, karena Piala AFF ini akan berlangsung pada Desember ini. Hanya tinggal dalam 2 minggu lagi, 2 Desember kalau tidak silap ya. Jadi mungkin mereka tidak sempat, kecuali yang 2 pemain awal yang sudah berjabat tangan dengan Bapak Erick Thohir, itu mungkin sempat untuk diambil sumpah WNI dan bermain, menguatkan lagi Piala AFF Indonesia nanti. Mungkin ada beberapa juga pemain yang akan dipanggil ya, sama ada Martin Paes, juga mungkin Ivar Jenner, dan beberapa pemain lain lah. Itu bergantung kepada bagaimana kelab-kelab mereka itu dapat melepaskan mereka, karena ajang AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Apapun guys, tetap semangat. Saya tetap tertunggu-tunggu sebenarnya Milano Jonadan dan juga Ian Matsin serta Jairo Redwell itu antara yang saya punya favorite lah. Mauro Gestra ada tadi namanya disebutkan, itu juga untuk di kelompok umur U23. Tetapi baik sebenarnya Sinteyong bisa saja memilihnya untuk masuk ke dalam timnas senior. Apapun semua keputusan daripada Sinteyong, kita hanya mendukung terus, semangat terus, dan juga kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia di Piala AFF nanti, dan juga di kualifikasi ronde yang ketiga pada tahun hadapan ini. Jadi mudah-mudahan guys, kita tetap menghargai setiap pemain itu, karena kenangan-kenangan yang mereka dapati tadi itu, suasana, mungkin culture shocknya karena pertama kali di GBK, sampai Profesor Haye tidak dengar ya, diteriak-teriak pun oleh Bang J dan juga Rizky Ridho, sampai Tom Haye tidak dengar ya, gara-gara semua kegemuruhan di Stadium GBK itu dengan suara pendukung-pendukung yang hadir di stadion memberi semangat. Sangat-sangatlah itu satu kenangan manis bagi mereka. Dinyatakan dalam podcast mereka, suasana di GBK itu sangat yang baru bagi mereka, karena kalau di macam Belanda kan, dia punya stadion tidaklah penuh pun guys. Kadang-kadang ada yang muatan kapasitasnya 30,000 pun tidak penuh. Mungkin adalah dalam 10,000 orang, 5,000 orang yang datang. Tapi satu kenangan bagi mereka apabila mereka di dalam stadium yang melibatkan 80,000 orang, itu kejutan. Saya ingat itu membuat mereka kaget sampai tidak dengar di lapangan, dipanggil-panggil, dan akhirnya blunder Tomai. Nasib baik dia dapat kejar balik bola itu, dan dapat balik bola itu terus counter attack, mencetak gol akhirnya. Itu satu kenangan yang manis bagi Tomai ya. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio.